Pada segmen kali ini, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat aspek-aspek yang lebih konkret, lebih real dari apa yang disebut sebagai kekuasaan dan legitimasi di dalam sebuah organisasi berdasarkan nats Alkitab. Itu yang kalau kita gali di situ akan kita temukan nilai-nilai yang tersirat dari prinsip-prinsip kekuasaan di dalam organisasi itu sendiri. Ada baiknya kita baca nats itu supaya kita memiliki gambaran lebih konkret mengenai hal itu. Kisah Para Rasul pasal 6, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, saudara sekalian, dari nats ini sebetulnya kita bisa menemukan dimensi-dimensi atau aspek-aspek di dalam organisasi, terutama dari sisi aspek legalisasi kekuasaan dan legitimasi kekuasaan itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk kepada aspek-aspek lebih detail mengenai yang terkait dengan kekuasaan dan legitimasi di dalam organisasi berdasarkan nats ini, mari kita melihat ekspektasi yang kita temukan dari nats ini yang seharusnya juga menjadi ekspektasi organisasi. Setiap organisasi harus punya ekspektasi. Ekspektasi itu apa? Ekspektasi itu adalah sebuah harapan yang paling tinggi, sebuah boleh dikatakan sebagai visi yang jelas, dan akan menghasilkan misi yang konkret. Jadi setiap organisasi memang seharusnya punya ekspektasi, punya visi yang jelas, mimpinya apa, dan bagaimana visi itu dicapai melalui langkah-langkah misionalnya yang akan dibuat atau ditempuhnya itu. Nah, kalau kita melihat ekspektasi dari nats ini yang melatar belakangi atau yang menjadi dasar seluruh dinamika ayat 1 sampai ayat yang ke-6, terdapat ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ekspektasinya jelas sekali. Ekspektasinya ialah penyebaran firman. Satu saja ekspektasinya, penyebaran firman. Bagaimana gereja mula-mula itu menempatkan visi ini, visi yang satu, visi yang jelas ini, yakni bagaimana mereka fokus kepada penyebaran firman itu. Nah, ini menjadi dasar sangat penting, bahkan itu akan menjadi dasar nilai dan dasar filosofi secara organisasi, dan juga menjadi evaluasi dasariah untuk seluruh praktek dinamika berorganisasi itu. Nah, sekarang kita melihat, mari kita melihat saudara sekalian, itu kira-kira aspek apa saja yang bisa kita temukan terkait dengan pengelolaan kekuasaan dalam organisasi
yang kita bisa temukan dari nats ini, bagaimana kita menemukan nilai-nilai tersirat di balik ungkapan-ungkapan yang tersurat mengenai aspek-aspek pengelolaan kuasa dalam organisasi. Secara sederhana sebenarnya saya bisa menyimpulkan seluruh aspek pengelolaan kekuasaan dalam organisasi itu mencakup 15 aspek. Yang secara singkat mari kita akan lihat 15 aspek dan bagaimana kita nanti mencoba untuk menggumulinya dan mengelolanya di dalam setiap tanggung jawab organisatoral kita di dalam segmen pelayanan kita masing-masing. Aspek yang pertama itu kita diingatkan mengenai apa yang disebut sebagai situasi dan kondisi organisasi. Situasi dan kondisi organisasi. Itu kita bisa temukan di dalam pernyataan atau tulisan pada ayat yang pertama, pada masa itu. Jadi kita diingatkan mengenai sebuah dinamika berorganisasi. Sebuah dinamika pengelolaan. Sebuah dinamika sistem manajemen organisasi. Bagaimana organisasi merespon dengan tepat dan merespon dengan cepat situasi dan kondisi perubahan yang terjadi. Sehingga itu akan menjadi bahan evaluasi dan penetapan arah yang sangat penting dalam berorganisasi itu. Demikian juga masalah kekuasaan dalam organisasi itu harus betul-betul mempertimbangkan situasi dan kondisinya. Sehingga kita bisa menerapkan the right man on the right place. Orang yang tepat pada posisinya yang tepat. Itu adalah yang pertama. Betul-betul menganalisa, mempertimbangkan, dan mencermati situasi kondisi yang terjadi. Yang kedua, itu diungkapkan dengan kalimat jumlah murid makin bertambah. Jumlah murid makin bertambah. Ya. Kalimat ini mengindikasikan mengenai adanya perubahan yang harus direspons. Ya. Jadi justru ini mengindikasikan secara positif perkembangan organisasi. Jadi misalnya pertambahan anggota, perluasan wilayah, ya. Terus perluasan dimensi. Ya. Kalau zaman sekarang ada istilah konglomerasi misalnya. Konglomerasi itu bagaimana perusahaan yang memiliki basic satu usaha tertentu tetapi dia bisa mengembangkan usaha-usaha lain yang terkait, misalnya seperti itu. Misalnya bagaimana misalnya perusahaan yang base-nya itu utamanya adalah misalnya dalam bidang kimia atau obat-obatan, maka dalam sistem dalam sistem pengembangan ini kita bisa memikirkan hal yang terkait dengan itu, yang terkait dengan basic perusahaan itu. Ya, apa yang terkait dengan masalah obat-obatan? Ya, misalnya apakah itu berkait dengan transformasi, terkait dengan bahan-bahan bakunya dan macam-macam. Nah, ini berbicara mengenai pertambahan, adanya perubahan, dan perubahan itu sendiri adalah sesuatu yang harus direspon, yang juga pasti harus terkait dengan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan di dalam menetapkan kriteria kepemimpinan. Yang ketiga itu satu ungkapan yang menarik, masih dalam ayat 1, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, sungut-sungut. Nah, ini kalau dalam bahasa organisasi itu konflik. Ya. Makin besar organisasi, maka kompleksitasnya makin tinggi. Itu digambarkan dengan begitu. Ternyata pada zaman itu bukan hanya orang Kristen berlatar belakang Yahudi saja, tapi juga orang Kristen yang berlatar belakang Yunani juga. Nah, ini sudah terjadi perluasan konteks, ya. Nah, itu terjadi kompleksitas yang semakin berkembang. Ya, ini yang seringkali disebut sebagai konflik. Konflik gitu ya. Jadi justru di dalam perkembangan organisasi, sekali lagi bukan berarti kita mencari-cari konflik, tapi konflik itu menjadi salah satu pertimbangan penting di dalam penetapan
pemegang kekuasaan itu, supaya konflik yang menyatu dengan perkembangan itu tidak berpotensi merusak, tapi justru sebaliknya, konflik itu akan memberikan sumbangsih yang positif untuk kemajuan dan perkembangan organisasi. Jadi sekali lagi kita mesti harus mulai belajar membiasakan diri untuk melihat konflik secara positif. Ya, contoh sederhana ya, saya bukan orang botani, tapi kalau sudah melihat itu pohon yang sudah berumur 10 tahun dengan buah yang begitu lebat, misalnya mangga, itu tidak terjadi dalam satu malam, saudara. Kita tahu itu ada tahun-tahun yang panjang harus dilewati pohon itu supaya dia sampai kepada satu titik di mana dia menjadi pohon yang cukup besar dan berbuah dan bermanfaat. Tapi era-era itu bukan berarti tidak ada konflik, ya. Ya, kita hanya tidak tahu saja. Seandainya ada sebuah alat perekam yang sangat canggih untuk bisa merekam perkembangan pohon itu, dari mulai bagaimana akar-akarnya itu masuk ke tanah dan menghadapi batu-batu di bawah tanah, dan kita bisa merekam suaranya yang sangat peka, itu kita bisa membayangkan bagaimana kondisi dari pohon itu. Nah, itu konflik yang akhirnya dikelola dengan baik, dan justru konflik itu akan mengakibatkan hal yang positif, ya. Nah, ini bagian sangat penting. Sungut-sungut itu dikaitkan dengan, memang itu sungut-sungut negatif, ya, tentu saja itu negatif, dan itu dikategorikan sebagai konflik yang membahayakan organisasi. Tapi sekali lagi bahwa di dalam konteks pengelolaan organisasi, seorang pemegang kuasa organisasi harus betul-betul mampu merespon itu secara positif, dan bagaimana mengelola itu justru menjadi situasi yang bermanfaat bagi pertumbuhan seluruh organ organisasi tadi, sehingga konflik tidak menghalangi pencapaian ekspektasi yang sudah kita lihat itu. Yang ketiga, aspek yang keempat itu kita temukan dari kata pengabaian, ya. Ayat yang kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, dan seterusnya. Atau kalau kita lihat bagian ini, khususnya ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, ayat yang kedua. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi ada aspek yang harus direspon. Ternyata ada keterbatasan kemampuan. Pada waktu seseorang atau kita mengelola organisasi, yang perlu kita sadari, kita ini terbatas dalam banyak hal, ya. Ada limitasi, dan limitasi itu juga harus dikelola. Limitasi bisa berarti limitasi yang bersifat psikis, kemampuan yang bersifat spiritual, atau kemampuan yang bersifat mentalitas, atau limitasi yang bersifat fisik, keterbatasan badaniah, misalnya umur dan sebagainya. Ini adalah aspek-aspek penting di mana itu harus betul-betul menjadi bagian di dalam mempertimbangkan perwujudan kekuasaan di dalam organisasi itu. Nah, ini sisi penting sekali. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyelesaikan semuanya. Ya, karena setiap orang selalu memiliki keterbatasan. Kita diingatkan dengan teori dalam organisasi, teori anjing kurap gitu, ya. Apa itu teori anjing kurap? Ya, teori anjing kurap itu sebetulnya memberikan pelajaran yang sangat penting mengenai bagaimana kita bisa bersifat proporsional di dalam hidup ini. Ya, anjing kurap ini adalah anjing yang sangat buruk sekali, ya. Mungkin anjing yang bulu-bulunya itu sudah mulai habis, penuh dengan borok, macam-macam sakit-sakitan, ya.
jalan aja sudah sempoyongan, ya sudah, ya mau mati aja ini, seperti itu anjing ini. Sudah tidak menarik sama sekali anjing kurap. Nah, tetapi bagaimanapun juga anjing kurap ini yang di depan mata kita sudah tidak memiliki daya tarik apa-apa, tetap masih bisa memberikan respons atau tanggapan sesuai yang dialaminya. Kalau anjing kurap itu kita tendang, itu dia masih bisa menyala gitu ya. Tapi kalau anjing kurap itu kita kasih makan, ya, kita kasih perhatian dan sebagainya, itu ekornya akan dikibas-kibaskan. Nah, itu tanda bahwa dia itu senang. Itu teori anjing kurap ini penting sekali, bahwa setiap orang itu memiliki keterbatasan. Siapapun pemimpin itu memiliki keterbatasan. Tetapi di dalam limitasi ini, justru limitasi ini akan menjadi sesuatu yang positif dan memberikan sumbangsih besar apabila limitasi itu dikelola dengan baik. Justru dalam keterbatasan itu kita bisa memberikan lebih banyak. Nah, ini pemikiran yang penting. Jadi memberi yang banyak bukan karena kehebatan dan kelebihan, tapi justru dalam keterbatasan kita bisa memberi lebih banyak, begitu ya. Misal ya itu jelas sekali. Setiap orang punya kelemahan, dan kalau sadar dia punya kelemahan, dia bisa melibatkan orang lain untuk bisa untuk bisa mengisi kelemahan itu, untuk mengatasi kelemahan itu, sehingga justru kelemahan itu berdampak lebih besar, sisi positifnya. Nah, ini sisi yang penting sekali. Berikutnya itu kita menemukan makna istilah yang disebut sebagai bor. Bor itu apa? Kemajelisan atau kebersamaan. Ya. Dalam ayat 2, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu. Ke-12 rasul itu. Ini bor, itu kemajelisan, 12 rasul. Itu mengindikasikan apa, Saudara? Mengindikasikan sekali lagi bahwa di dalam pelaksanaan kepemimpinan dan perwujudan kekuasaan itu kita diingatkan satu hal yang sangat penting, yaitu apa yang disebut sebagai kecenderungan one man show, ya, satu orang itu melakukan semuanya, satu orang menyelesaikan semuanya. Tapi justru dengan itu terjadi pelemahan organisasi. Kenapa? Kalau semua orang mengerjakan semuanya, dia tidak akan bisa menyelesaikan semuanya dengan maksimal, dan banyak orang lain yang bisa mengerjakan secara maksimal, dia tidak buat apa-apa. Sehingga yang dirugikan siapa? Semua dirugikan. Ya, organisasi dirugikan. Ya, misalnya kalau dikerjakan sendiri dia hanya bisa mencapai 20%, dan dikerjakan bersama sama board itu bisa mencapai 90%, maka organisasi akan mengalami kerugian 70%. Kira-kira seperti itu. Nah, ini penting sekali di dalam memikirkan. Jadi sekali lagi bahwa kuasa itu jangan dipersepsi secara negatif. Kuasa dalam hal ini mengingatkan kita kepada apa yang disebut sebagai distribusi kekuasaan itu. Nah, ini kita melihat ini 12 murid mereka merespon secara sehati. Bukan hanya satu murid yang merespon, tapi ke-12 murid itu bersama-sama merespon situasi kritis itu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam itu kita menemukan kata memanggil, ayat 2. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul, memanggil untuk berkumpul. Ya. Ini dimensi penting sekali dalam aspek yang keenam dari kekuasaan, yaitu apa? Yakni kekuasaan ini berbicara mengenai pentingnya menghadapi masalah itu ya. Jadi organisasi itu tidak mungkin tidak menghadapi tantangan dan masalah, dan pemegang kuasa itu sebetulnya memiliki sisi sangat penting. Bagaimana tantangan organisasi itu direspon secara organisatoris, dan bagaimana pemegang kekuasaan itu diberi kuasa untuk mengkolek, untuk mengumpulkan energi untuk menghadapi tantangan itu secara bersama-sama. Nah, ini hal yang sangat penting. Jadi kuasa itu apa?
Kuasa itu bukan untuk mengeksploitasi orang. Kuasa itu untuk mengeksplorasi energi, untuk mengeksplorasi sumber daya, untuk mengembangkan organisasi. Nah, ini penting sekali. Jadi ada sisi di mana kemauan untuk menghadapi masalah itu bukan hanya menjadi keinginan orang per orang, tapi bagaimana kesadaran orang per orang itu telah menjadi kesadaran organisasi, gitu ya. Sehingga ada sistem yang mengatur bagaimana organisasi dalam mekanismenya itu melibatkan semua organ untuk menghadapi dan mengelola masalah. Itu kata memanggil ini penting sekali. Aspek yang ketujuh di dalam kekuasaan ialah kata berkata di situ. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata. Nah, berkata ini berbicara mengenai apa? Di dalam organisasi berkata ini berbicara mengenai transformasi informasi. Bagaimana penguasa itu diberi skill, keterampilan untuk mengkomunikasikan atau mentransformasikan informasi secara clear, secara jelas, secara terang, ya. Jelas di dalam pikiran pemimpin, menjadi jelas di dalam pikiran anggota. Ini penting sekali. Itu pengertian informasi yang clear ini. Berkata-kata dengan jelas itu artinya bagaimana apa yang dipahami oleh organisasi itu dipahami oleh para penguasa, para pemegang kekuasaan, dan itu dipahami oleh anggota. Jadi ini adalah berbicara mengenai kejelasan transformasi, ya. Bagaimana komunikasi transformasi itu menjadi bagian penting di dalam mewujudkan kekuasaan. Dalam hal ini juga nanti kita melihat bahwa transformasi komunikasi itu harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan wilayah dan job description-nya. Misalnya informasi A, informasi mengenai A, siapa yang punya kewenangan, siapa yang punya otoritas untuk menyampaikan materi komunikasi A ini. Nah, itu berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam aspek organisasi. Itu aspek yang ketujuh. Aspek yang ke-8 itu diungkapkan di dalam kalimat tidak merasa puas, ayat yang kedua. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Apa yang dapat disimpulkan? Makna apa yang tersirat dari pernyataan tidak merasa puas? Tidak merasa puas bisa diartikan sebagai sebuah menggambarkan atau menyatakan sebagai perilaku berorganisasi. Perilaku para pemegang kekuasaan itu. Bagaimana memiliki perilaku yang tertentu. Kita ingat bahwa perilaku organisasi itu bukan perilaku personal, gitu ya. Kalau kita sudah lihat tadi bahwa ekspektasi dari konteks ini adalah penyebaran firman Allah, ini para rasul menyadari bahwa dia tidak mampu mencapai ekspektasi itu, atau dia tidak merasa puas untuk mencapai ekspektasi itu. Jadi perilaku ini apa? Perilaku ini sebuah tindakan atau sebuah dinamika di mana seorang pemegang kekuasaan itu merasa bahwa perilakunya atau merasa aktivitas organisasinya itu belum bisa mencapai ekspektasi organisasi. Jadi bukan perilaku pribadi, tapi perilaku bagaimana dia bertindak atau bagaimana dia berdinamika, tapi perilakunya itu belum bisa mencapai ekspektasi organisasi. Nah, ini dimensi penting di dalam kekuasaan. Kuasa itu bukan bagaimana dia secara personal bisa dipuaskan dengan kedudukannya, bukan karena dia merasa dicukupkan karena posisinya sebagai pemegang kuasa, tapi bagaimana pemegang kuasa itu berada di dalam sebuah etos kerja di mana dia
sungguh-sungguh yakin dia sedang berperilaku sesuai dengan ekspektasi organisasi. Nah, ini penjabaran sangat penting di dalam pengertian organisasi itu. Yang ke-9 itu ada kata lalai. Ya. Ada kata lalai. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Lalai itu juga sebuah ungkapan penting sekali. Itu juga menguatkan mengenai dimensi keterbatasan itu. Lalai memberikan gambaran kepada kita sebagai suatu keadaan yang tidak disengajakan, tapi terjadi. Dan itu terjadi pada kita semua, termasuk para pemegang kekuasaan. Ada sisi-sisi kelalaian yang harus kita akui, terbuka. Karena apa? Karena lalainya ini akan membuat laju pencapaian ekspektasi organisasi menjadi terhambat. Lalai, kesadaran akan kelalaian itu juga membuat setiap organ organisasi menjadi terbuka. Bagaimana baiknya untuk bisa mengatasi aspek ini ya, yang mungkin juga di luar kemampuan, di luar kapasitas seseorang atau pemegang kuasa itu. Lalai itu juga memberikan sebuah alarm bahwa sistem apapun dalam organisasi selalu ada sisi-sisi yang harus terus dievaluasi untuk mengurangi lubang-lubang kelalaian itu, sehingga sekali lagi itu laju pencapaian organisasi itu bisa lebih dipercepatkan. Kalau sesuai dengan konteksnya jelas, ekspektasi para rasul itu, ekspektasi kemajelisan rasul itu ialah penyebaran firman Allah secepat mungkin dan mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Tapi kenyataannya memang ada yang terlalaikan itu, karena memang para rasul lebih fokus kepada pemberitaan firman. Padahal untuk mencapai ekspektasi pengembangan firman Tuhan bukan hanya aspek pendalaman firman Allah yang dibutuhkan, tapi juga aspek-aspek sosial atau diakonia yang itu menjadi bagian utuh, karena yang dilayani itu manusia. Ya, yang dilayani itu manusia yang terdiri dari unsur fisik dan psikisnya. Maka mengabaikan salah satu unsur itu menjadi sebuah hambatan atau boleh dikatakan sebuah kelalaian yang harus bisa diatasi. Itu aspek yang ke-9. Aspek yang ke-10 kita bisa menemukan ini ungkapan yang berbunyi yang terkenal baik. Ayat yang ke-10. Ayat yang ketiga dalam pasal yang ke-6. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik. Nah, saudara sekalian, istilah terkenal baik itu kita diingatkan mengenai sosiometrik yang sudah sempat kita pelajari itu, bahwa kekuasaan itu betul-betul harus dimaknai secara maksimal terkait dengan pemenuhan sosiometrik itu, ukuran sosial itu. Ya. Setiap organisasi punya sosiometriknya. Jadi pada waktu terjadi perekrutan tenaga, maka perekrutan tenaga itu harus betul-betul mempertimbangkan sosiometrik organisasi itu. Terkenal baik itu maksudnya apa? Terkenal baik itu bukan terkenal baik di kampung, ya. Terkenal baik di di desa, atau terkenal baik di mana ini? Ini terkenal baik di dalam komunitas gereja yang ekspektasinya adalah penyebaran firman Tuhan itu. Jadi baiknya itu dari sisi apa? Baiknya itu dari sisi yang sesuai dengan ekspektasi organisasi. Itu ukuran kebaikannya. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Perwujudan kekuasaan yang baik itu apa? Perwujudan kekuasaan yang baik ialah apabila pemegang kuasa itu semakin mampu untuk mewujudkan dinamika pencapaian ekspektasi organisasi. Ya, bagaimana penguasa memakai kuasanya dalam rangka di dalam arah untuk menggerakkan semua organ, ya, dapat
secara bersama-sama memenuhkan ekspektasi organisasi. Itulah sebabnya dibutuhkan orang-orang, dibutuhkan organ-organ yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan ekspektasi itu. Nah, bagaimana kekuasaan dipakai dalam arah itu? Sekali lagi, kekuasaan dipakai dalam arah rekrutmen, kewenangan untuk merekrut, memilih, menetapkan orang-orang yang terkenal baik, yakni orang-orang yang dianggap bisa memenuhi target atau memenuhi ekspektasi organisasi. Itu adalah aspek yang ke-10. Aspek yang ke-11 itu kita bisa temukan dari kalimat memusatkan perhatian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Ini, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi, kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu dikaitkan dengan wewenang untuk mendistribusikan kekuasaan itu sendiri. Jadi kekuasaan bukan diartikan memonopoli kekuasaan. Bukan. Kekuasaan diartikan bagaimana organ itu memberikan para pemegang kekuasaan untuk mendistribusikan kekuasaannya itu. Sehingga pemegang kekuasaan itu memberikan kuasanya kepada para penerima delegasi itu, dan pemberian jabatan itu atau posisi itu disertakan pengakuan dukungan mengenai kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan organisasi. Memusatkan perhatian ini juga dikaitkan dengan, sekali lagi, bagaimana setiap organ itu berada dalam posisinya yang tepat. Ya, berada dalam posisi yang tepat itu berarti berkonsekuensi kepada pendistribusian kekuasaan. Ya, kalau di perusahaan itu saya kira itu menjadi contoh yang sangat baik. Misalnya ada divisi-divisi, misalnya ada divisi administrasi, ya tentu harus administratur yang harus menguasai. Kalau di konteks semua, di konteks sekolah kita juga begitu. Ada distribusi kekuasaan. Ya. Misalnya kalau kita punya perpustakaan, ya, maka pemegang kekuasaan sekolah itu mengangkat, ya, tenaga pustakawan di situ. Dan pustakawan itu diberi namanya itu, dia menerima distribusi kekuasaan, supaya dia bisa memusatkan perhatiannya sesuai dengan kapasitas kepustakawanannya untuk mengelola buku-buku, untuk mengelola proses kehidupan perpustakaan itu contohnya. Nah, ini jadi kuasa harus dikaitkan dengan distribusi kekuasaan. Itu adalah aspek yang ke-11. Aspek yang ke-12 itu terungkap dari kalimat usul itu diterima dengan baik. Ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Perhatikan, ini menjadi hal yang sangat penting, saudara. Kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu bisa dikatakan ialah bagaimana visi organisasi, ya, visi organisasi itu diturunkan kepada pemegang kekuasaan, dan visi pemegang kekuasaan itu menurunkan visinya kepada komunitas, ya. Sehingga visi organisasi yang mungkin saja itu diawali dari visi seseorang, ya, personal vision, dari visi seseorang menjadi communal vision, menjadi visi bersama. Nah, ini wewenang kekuasaan itu. Kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu adalah wewenang untuk melakukan sebuah proses mengkomunikasikan visi organisasi, sehingga visi organisasi itu tidak berhenti pada visi seseorang,
tapi menjadi visi seluruh anggota organisasi. Ini penting sekali. Karena kalau tidak, itu terjadi hambatan terhadap dinamika organisasi. Itu adalah aspek yang ke-12. Jadi visi personal yang dilakukan sebuah proses menjadi visi komunal. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, dan cita-cita organisasi itu akan menjadi kerinduan dan cita-cita organ yang paling kecil di dalam organisasi itu. Saya lupa ingat, saya pernah membaca sebuah tradisi yang bagus sekali, kalau nggak salah di sebuah perusahaan yang terkenal di Amerika. Saya lupa, itu mungkin KFC atau apa itu. KFC itu punya program reguler, ya, di mana perusahaan ini punya visi dan misi yang jelas. Tapi ada masa tertentu perusahaan mengumpulkan semua karyawannya itu, dari karyawan yang dianggap paling tinggi sampai karyawannya mungkin OB dan sebagainya, ya, yang dikategorikan sebagai jabatan paling rendah mungkin, ya, OB dan macam-macam. Mereka diberikan visi perusahaan itu, ya, mereka diperkenalkan visi perusahaan itu, dan kalau visi ini tercapai mereka akan memperoleh apa, nah, itu disampaikan. Sehingga akhirnya komunikasi visi ini akan menjadi komunikasi sangat penting, dan bagaimana pemegang kuasa itu punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan pikiran-pikiran cita-cita organisasi kepada seluruh organ organisasi itu, dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Ini menjadi penting. Itu aspek ke-12 dari kekuasaan, pengelolaan kekuasaan dalam organisasi. Aspek yang ke-13 itu diungkapkan dari dalam kata memilih sesuai. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaos, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, mereka memilih sesuai. Mereka memilih sesuai. Ya, kita bisa lihat itu. Apa maksud yang tersirat di sini? Ini jelas sekali bahwa ada sebuah mekanisme yang dijalankan, ya, sesuai atau seperti yang diharapkan oleh organisasi. Jadi ada mekanisme yang konkret di dalam mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan ini. Dalam nats ini kita memang sebetulnya ada 3 mekanisme yang kita bisa temukan, ya, di dalam nats ini, yakni yang pertama itu, yang ke-13 memilih, yang ke-14 itu dibawa pada rasul, yang ke-15 itu doa dan peletakan tangan. Kalau kita membaca itu, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan terusnya. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Perhatikan ini, saudara-saudara. Jadi kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu adalah perwujudan atau wewenang untuk mewujudkan mekanisme organisasi, ya. Dan mekanisme organisasi itu yang dikaitkan dengan kewenangan atau otoritas kita bisa temukan dalam 3 tindakan itu. Yang pertama itu ada pemilihan sesuai ekspektasi. Yang kedua itu dibawa kepada rasul, artinya itu ada mekanisme. Yang dibawa siapa? Jelas sekali, yang dibawa adalah mereka yang telah melalui proses pemilihan itu. Jadi bukan sembarang orang. Kalau kita terapkan di dalam organisasi, tentu adalah orang-orang yang berkriteria tertentu. Sekali lagi, mereka yang memiliki kriteria sesuai dengan ekspektasi organisasi. Yang ke-15 itu adalah proses legalisasi. Adanya proses legalisasi. Doa
meletakkan tangan, doa berkat, ya dalam bahasa sekarang organisasi, ya SK, surat keputusan. Nah, itu semua adalah mekanisme organisasi yang sangat penting untuk memungkinkan adanya perwujudan pengangkatan pemegang kuasa secara absah, secara legal, yaitu memilih sesuai dengan ekspektasi, ya, menetapkan atau memastikan siapa-siapa yang memiliki kapasitas sesuai dengan ekspektasi itu, dan yang ketiga memberikan legitimasi, memberikan keabsahan. Ya, dalam gereja itu absahnya itu adalah doa, ya, disaksikan jemaat, ya, kalau ada pemilihan jemaat majelis itu jelas sekali ya. Setelah melalui proses pemilihan, lalu orang-orang yang dipilih ini sudah menjadi tertentu siapa saja, tidak sembarangan orang, sudah melalui proses tertentu yang ditetapkan. Setelah itu ada namanya itu ada proses legitimasi, ya. Kalau di gereja itu diminta maju ke depan, diadakan doa, didukung dan disaksikan oleh seluruh jemaat. Terus ada doa berkat, ya. Dan yang terpenting itu ada namanya itu legitimasi organisasi, itu SK, surat keputusan, itu diberikan kepada yang berwenang. Nah, itu semuanya hal yang sangat penting dikaitkan dengan keabsahan kekuasaan. Sekali lagi yang ingin mau ditekankan di sini, sekali lagi bahwa kekuasaan dan pemegang kuasa di dalam organisasi manajerial ini lebih dikaitkan bukan kepada posisionalnya, tapi lebih kepada fungsinya. Bagaimana para pemegang kekuasaan itu ditetapkan dan mendapatkan dukungan yang resmi dengan harapan, dengan tujuan, dengan sebuah kepastian bahwa ekspektasi organisasi ini akan bisa bersama-sama dicapai seluruh organ organisasi, ya, dengan maksimal, dengan efektif, dengan maksimal, dengan result, dengan hasil yang sangat memuaskan sesuai dengan sasaran, sesuai dengan goal, sesuai dengan kerinduan organisasi itu. Sekian segmen ini. Tuhan Yesus memberkati.